Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat bertemu kembali di pelajaran IPA kelas 8. Bab 2 tentang usaha dan pesawat sederhana. Pada pertemuan kali ini, kita akan melanjutkan dari materi-materi yang lalu, yaitu prinsip pesawat sederhana pada sistem gerak. Prinsip pesawat sederhana pada sistem gerak. Perhatikan gambar seorang anak laki-laki yang sedang bermain bulu tangkis. Di sini ada 3 bagian. Kita mulai dari yang paling atas, yaitu sedang menengadahkan kepala. Sedang menengadahkan kepala adalah termasuk pengungkit jenis ke-1, karena titik tumpu berada di antara titik kuasa dan titik beban. Yang menjadi titik tumpu adalah yang bertanda segitiga, yaitu tulang leher. Yang bertindak sebagai titik kuasa adalah otot leher, sedangkan yang menjadi beban adalah dagu yang bertanda segi 4. Karena tulang leher sebagai titik tumpu terletak di tengah-tengah di antara titik kuasa dan titik beban, maka saat menengadahkan kepala ini termasuk pengungkit jenis ke-1. Selanjutnya, gambar yang kedua, yaitu tangan sedang mengangkat raket. Saat mengangkat raket adalah termasuk tuas atau pengungkit jenis ketiga, karena titik kuasa terletak di tengah-tengah, yaitu di antara titik tumpu dan titik beban. Yang bertindak sebagai titik kuasa adalah otot lengan. Yang bertindak sebagai titik beban adalah raket, sedangkan yang bertindak sebagai tumpu yang bertanda segitiga adalah bahu atau pangkal lengan. Karena titik kuasa terletak di tengah, di antara titik tumpu dan beban, maka dia termasuk pengungkit jenis ketiga. Selanjutnya, gambar yang ketiga, yaitu sedang jinjit. Sedang jinjit adalah termasuk pengungkit jenis kedua, karena beban berada di antara titik tumpu dan titik kuasa. Yang bertindak sebagai beban adalah tumit, yang bertanda segi 4, kemudian yang bertindak sebagai kuasa adalah otot betis yang bertanda tanda panah, kemudian yang bertindak sebagai titik tumpu adalah ujung kaki yang bersimbol segitiga. Karena titik beban berada di tengah-tengah antara tumpu dan kuasa, maka saat sedang jinjit adalah termasuk gerakan tuas jenis kedua. Contoh prinsip pesawat sederhana pada sistem gerak yang lain adalah pada gambar di bawah ini, yaitu di gambar A seseorang yang sedang mengangkat barbel, dan gambar B adalah skemanya, yaitu posisi lengan kuasa, lengan beban, dan penumpu pada saat mengangkat barbel. Pada saat mengangkat barbel, telapak tangan yang menggenggam barbel berperan sebagai titik beban. Titik tumpu berada pada siku, dan kuasa atau gaya berada di lengan bawah. Gaya atau kuasa pada lengan bawah berada di antara titik tumpu dan beban, maka saat seseorang mengangkat barbel adalah termasuk pesawat sederhana tuas jenis ketiga. Baiklah anak-anak, sekarang kita akan melakukan latihan-latihan soal untuk lebih memahami materi hari ini, di mana soal yang pertama ada sebuah gambar seorang yang sedang menarik koper atau tas. Prinsip kerja tangan anak yang sedang menarik koper pada gambar di atas sama dengan prinsip kerja tuas jenis keberapa. Tangan yang menarik koper adalah gaya atau kuasa. Roda koper adalah titik tumpu, sedangkan tas adalah beban. Karena beban terletak di antara gaya dan titik tumpu,
maka koper adalah termasuk tuas jenis ke titik-titik. Selanjutnya adalah soal latihan yang kedua. Di sini ada 4 gambar. Sebutkan nama-nama alat tersebut. Lalu A termasuk jenis pesawat sederhana apa? Kan tadi ada 4 macam jenis pesawat sederhana. Ada tuas, katrol, bidang miring, dan gigi roda. Kemudian B, jelaskan kegunaan dari alat-alat tersebut. Oke anak-anak, selamat mengerjakan. Semoga diberi kelancaran dan kalian bisa paham sehingga hasil kerjamu bisa dikoreksi dan dinilai. Baiklah, demikianlah anak-anak materi hari ini tentang prinsip pesawat sederhana pada sistem gerak. Selamat mengerjakan latihannya, semoga tidak ada masalah dan cepat selesai. Saya akhiri pertemuan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.